Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Suharyadi dengan NIM A131210140. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Semarang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yudit selaku dosen di hukum di mata kuliah hukum kepegawaian yang telah memberikan materinya terkait dengan kepegawaian, di mana beliau juga sudah memberikan masukan terkait dengan hukum kepegawaian yang akan menjadikan kita selaku mahasiswa yang ingin menjadi ASN itu bercita-cita menjadi ASN sudah dibekali dari materi yang diberikan beliau. Sedikit cerita ya, banyak sih banyak masyarakat terutama yang ingin menjadi ASN di lingkup ASN. Karena apa? ASN ini itu sangat menjanjikan di hari tua nanti. Dimana di hari tua nanti itu kita masih mendapatkan gaji, yaitu mungkin pesangon atau pesangon atau pensiunan per bulan. Ini sekarang sudah diganti dengan pesangon ya, karena dari peraturan pemerintah yang terkait dengan ASN. Ini saya juga ingin bercita-cita menjadi ASN, yaitu dalam bidang pertanahan. Karena apa ya, yang pertama yaitu saya juga alhamdulillah saya juga bekerja di notaris, membantu di notaris PPAT, itu bagian pertanahan. Jadi saya juga ingin bercita-cita menjadi ASN di BPN. Dan tugas apa yang ada di BPN itu, yang pastinya selama saya membantu di notaris itu pekerjaannya pasti membuat sertifikat balik nama, terus tanggungan waris, jual beli dan sebagainya. Tugas-tugas di notaris mungkin di BPN juga itu kan saling satu sama lain ya, sinkron antara notaris dan BPN. terkait dengan apa namanya, balik nama, sertifikat dan sebagainya itu ranahnya BPN. Makanya saya yaitu dari situ saya ingin bercita-cita bisa kalau bisa menjadi ASN di BPN. Dan apa sih hak dan kewajiban yang diberikan di ranahnya BPN. Mungkin dari kalau kita sudah menjadi ASN di BPN, pastinya terkait dengan tunjangan ya, yang diberikan, yaitu dimana di Permen ATR BPN nomor 16 ya tahun 2024, yaitu dimana sudah ada beberapa pejabat sesuai dengan jabatannya untuk mendapatkan tunjangan. Itu yang pertama, dari tunjangan kinerja, jadi tunjangan keterampilan dan tunjangan fungsionalnya itu masing-masing. Dan di sisi lain itu hak yang diberikan yaitu hak untuk kesehatan, terus hak gaji pasti diberikan, hak cuti. Jadi ada beberapa sih, tapi yang utama pastinya diberikan adalah tunjangan kinerja. Terus dan selanjutnya itu kewajiban apa yang ada di BPN.
kalau kita sebagai ASN ya, pastinya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan di saat ada jual beli, balik nama waris. BPN berperan penting dalam pembuatan sertifikat itu. Jadi di sisi lain, kalau misalnya kita ingin mendapatkan hak kita untuk mendapatkan hak yang dalam tunjangan yang diberikan pada kita, itu kewajiban kita harus memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat menilai kita itu tidak menilai kita itu tidak jelek untuk memberikan itu, kalau menurut saya. Karena itu kalau tahu sendiri ya, kalau misalnya masyarakat kalau sudah sakit hati, yaitu kita pasti diberi ranting jelek ya. Kalau bisa memberikan pelayanan yang terbaik menurut saya, untuk menjadi ASN yang terbaik, berakhlak ya. Itu yang kewajiban. Dan selanjutnya yaitu manajemen, terkait manajemen, di mana manajemen di ATR BPN ya, yaitu terkait manajemen yaitu di dalam kinerja PNS, yaitu di Perpres RI nomor 38 tahun 2020, yaitu di mana jenis-jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah atau P3K ya. P3K itu sudah terpisahkan. Jadi dalam artian itu memiliki jabatan tersendiri. Nah, jadi P3K itu untuk jabatan P3K itu fungsional di Kementerian ATR BPN diisi oleh P3K adalah penata ruang, penata kadastral, asisten penata kadastral, serta penata pertanahan. Nah, jadi manajemen di ATR BPN itu sudah dipisahkan antara P3K dengan pegawai negeri ASN itu sendiri. Jadi sendiri-sendiri ya, manajemennya sangat baik agar tidak terjadi tumpang tindih ya antar pekerjaan. Jadi terkait manajemen sudah bagus. Selanjutnya yaitu untuk organisasi sendiri, itu terkait di ASN ya, terutama di BPN itu, di mana di Permen nomor 3 tahun 2018 itu PSH itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan ayat 6 oleh Menteri dan Tata Ruang, yaitu PSH itu di dalam pasal 4 ya, ada beberapa poin, yaitu PDH dipakai untuk melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari kecuali ditentukan lain. Yang kedua, PSH dipakai untuk acara atau kegiatan tertentu yang bersifat umum.
Yang ketiga, PSL dipakai pada acara kenegaraan atau acara resmi. Yang keempat, pakaian korpri dipakai pada upacara hari ulang tahun korpri atau acara lain yang ditentukan. Ya. Jadi setiap organisasinya sangat cukup bagus ya terkait dengan pakaian-pakaian yang jadi setiap hari itu PDH dipakai untuk melakukan tugas kedinasan setiap hari sehari-hari. Untuk pakaian korpri sendiri yaitu dipakai pada saat ulang tahun. Jadi terkait dengan organisasi sudah cukup bagus. Selanjutnya yaitu terkait dengan digitalisasi di ranah ASN BPN, di mana BPN itu sudah memberikan beberapa aplikasi layanan sistem pemerintahan ya berbasis elektronik, baik untuk lingkungan kementerian maupun dengan sistem layanan SPBI dari lembaga lain. Jadi sudah semua yang pekerjaan dan yang terkait di ranah BPN itu sudah terorganisir dengan aplikasi ATM BPN. Di sisi lain juga BPN selalu memberikan feedback buat masyarakat juga terkait dengan ada beberapa digitalisasi yang aplikasi yang diberikan. Yang pertama itu Sentuh Tanahku, di mana aplikasi ini dapat diunduh oleh masyarakat tentu untuk memudahkan kita mengecek sertifikat yang kita sedang buat dan sebagainya. Itu terdapat menu-menu ya dalam aplikasi itu yang gimana kita dapat melihat sertifikat jadinya kapan, terus bisa diambilnya di mana, dan untuk proses-proses yang sedang berjalan di kantor BPN itu yang pertama. Yang kedua adalah aplikasi di mana BPN ini sangat bagus ya. Di tahun 2019 bulan September itu di mana BPN ini sudah memberikan layanan di mana sertifikat hak atas tanah ini dibuat secara elektronik, yaitu agar tujuannya untuk memangkas jumlah pihak yang terlibat. Jadi sangat bagus ya. Jadi agar tidak terjadi data double, terus untuk memudahkan juga ya dalam pengoperasian terkait dengan sertifikat. Jadi hanya mungkin elektronik ini dapat dapat disimpan dengan mudah. Jadi banyak keunggulannya sih kalau menurut saya elektronik ini di masyarakat juga banyak. Terus ada beberapa lagi terkait dengan bagaimana sih kalau misalnya kita terkena dalam artian perselisihan atau sengketa terkait kita sebagai ASN di BPN, yaitu harus mematuhi ya sesuai dengan pergub, yaitu dimana penyelesaian sengketa yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah melakukan banding, terus yang selanjutnya yaitu dengan di pengadilan PT UN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.